adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif, tentu juga memberikan dampak negatif. Salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak-anak. Nah, jadi pentingnya kita melakukan budaya positif di sekolah supaya kita memfilter anak-anak dari pengaruh budaya luar, tentunya pengaruh yang negatif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada proses. Nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai positif, misalnya apa saja Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ucapan salam. Ya, mengucapkan salam. Memungut sampah. Ya, memungut sampah, saling menghargai, saling menghormati antar teman, itu termasuk pada budaya positif. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah tentunya memerlukan kolaborasi, kerjasama antar pihak, berbagai pihak yang ada di sekolah, ya, baik dari itu kepala sekolah, guru-guru, rekan sejawat, dan juga kerjasama dengan murid itu sendiri. Nah, ini materi yang akan disampaikan, nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, tadi nilai kebajikan universal itu seperti toleransi, rasa hormat, pokoknya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada teori motivasi hukuman dan penghargaan. Nah, untuk teori motivasi, jadi seseorang itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu tindakan, ada 3 tingkatan atau 3 level. Nah, level yang paling rendah, level yang pertama, itu mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, seorang anak atau peserta didik, dia mau mengikuti peraturan atau tata tertib dari sekolah hanya karena takut dihukum. Nah, itu merupakan teori motivasi dari seorang anak, tapi di level yang terendah. Kemudian level yang kedua, seorang anak atau kita ya sebagai manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu ada di level kedua. Jadi seorang anak melakukan mematuhi tata tertib itu hanya karena habis mah hoyong di pasihan hadiah misalnya di ibu guru, ngerjakan PR hanya karena ingin dapat penghargaan. Nah, itu merupakan motivasi dari dalam dirinya, tetapi hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu merupakan level kedua dari motivasi. Kemudian level tertinggi dari motivasi atau seseorang melakukan tindakan itu adalah karena mereka ingin menjadi orang yang dihargai, juga mereka menghargai diri sendiri. Jadi kalau seorang anak melakukan menaati peraturan, mengerjakan tugas, itu karena dia berpikir untuk menghargai dirinya sendiri, itu berarti sudah ada di level yang ketiga. Kemudian di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kita tahu bahwa hukuman itu adalah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Biasanya ada peraturan, ada yang melanggar, kemudian diberi hukuman. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata pemberian hukuman dalam sebuah pelanggaran itu dirasa kurang tepat. Kenapa? Karena sebuah hukuman itu kan sifatnya memaksa ya, memaksa.
Jadi orang yang kena hukum bagaimana sih perasaannya? Pasti tidak enak, ya, sedih mungkin, atau bahkan dia balik marah, gitu ya. Padahal itu kan konsekuensi, padahal ya dari tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Nah, sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya positif, kita harus salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ibu mungkin punya pengalaman Ibu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak? Pernah tidak, Bu? Atau kalau dulu-dulu mungkin kita kenal istilahnya kesepakatan kelas. Ya. Pernah Ibu mendengar kesepakatan kelas? Apa sih isinya kesepakatan kelas? Mungkin mengenai tata tertib kelas. Tata tertib kelas. Apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Apa yang boleh dilakukan di kelas dan tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya juga baru mempelajari keyakinan kelas ini di modul ini ya Bu ya, di CGP modul 1.4. Nah, jadi yang dimaksud keyakinan kelas itu, jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi yang kita yakini atau prinsip-prinsip universal tadi yang disepakati dengan murid. Nah, bedanya apa keyakinan dengan peraturan kelas, tata tertib kelas, apa tadi kesepakatan kelas? Bedanya kalau keyakinan kelas tadi kan kesepakatan mah tata tertib, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, kalau keyakinan ini kita berdiskusi dengan anak murid, dengan peserta didik. Jadi kita mendengarkan mereka curah pendapat, apa sih yang mereka inginkan di dalam kelas. Nah, setelah disepakati, misalnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh murid, nah kita sepakati itu atas dasar kesepakatan kita dengan murid. Kalau peraturan kelas kan identiknya itu guru yang menentukan, ya, misalnya boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau yang melanggar hukumannya apa, ya Bu. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak seperti itu. Jadi dalam penyusunan kalimatnya juga keyakinan kelas itu berisi kalimat yang positif. Kalau peraturan kelas mah tidak boleh, jangan. Kalau keyakinan kelas lebih ke kalimat yang positif, misalnya jangan datang terlambat. Diganti kalimatnya menjadi Datang tepat waktu. ya, datang tepat waktu, seperti itu. Jadi lebih positif. Kemudian nah, dari keyakinan kelas ini, apalagi sekarang kan mulai tahun ajaran baru ya Bu. Minggu pertama mungkin itu masih masa MPLS. Nah, di minggu pertama mungkin kita bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas dengan anak murid kita supaya pembelajaran ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib. Nah, nanti kita tuangkan dalam keyakinan-keyakinan kelas ini. Kemudian yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ya, misalnya makan, minum, gitu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Kenapa dipelajari 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena kita menghadapi makhluk hidup, Ibu, menghadapi manusia yang otomatis kita sebagai manusia juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai guru juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Dan anak peserta didik kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Nah, biasanya anak-anak yang melakukan pelanggaran, ya Bu, kita menjudge, budak teh pamor, anak teh baong gitu ya. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, padahal kita harus
dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kebutuhan anak berbeda-beda, kemampuan anak berbeda-beda. Nah, kalau ada anak yang misalnya menyimpang atau melanggar, nah kita harus mencari tahu dulu kebutuhannya. Mungkin ada yang tidak terpenuhi. Ya, saya juga jadi berpikir, namunan si Arya teh anu sok gelut gitu nya di sekolah, mencari masalah di sekolah, mungkin karena ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi di rumahnya. Jadi dia mungkin mencari perhatian di sekolah, melampiaskan di sekolah gitu. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, saya pribadi ya Bapak Ibu, kebanyakan selama berada di sekolah ini, mungkin posisi kontrol kita terhadap murid itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Penghukum teh ketika anak melakukan kesalahan, wah kamu salah, hukumannya apa? Push up kamu, ya ibu, abi ibu, gitu. Ibu mungkin tidak. Jadi, nah kita jelaskan satu-satu. Penghukum itu jadi menggunakan hukuman fisik atau verbal, seperti tadi misalnya, push up kamu karena telah melakukan kesalahan karena kesiangan ibu, push up 5 kali. Nah itu berarti posisi kita sebagai penghukum dan melakukan hukuman secara fisik atau secara verbal. Kamu nakal, nah mau dibaung-baung teuing. Nah itu kan apa ya? Jadi kita menjudge anak dengan verbal gitu. Nah dampaknya apa? Apakah hal seperti ini baik Bapak Ibu? Tidak ya. Ya tidak. Nah dampaknya ini bisa membuat anak justru menjadi merasa benci mungkinnya kepada kita. Bukannya anak itu mau berubah menjadi lebih baik, tetapi si ibu mau menyarankan wae, gitunya. Jadi ya bisa jadi dia berubah atau berbalik menjadi tidak suka kepada kita. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ketika seorang anak melakukan kesalahan, misalnya kita di sini kepada anak itu menegur, tetapi dengan suara yang lembut, ya. Nah, Arya, mama bangor teuing, gitu. Nah, teu karunya kasih mama, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita melakukan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita membuat si anak itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Apakah posisi ini juga baik? Tidak. Kenapa Bu? Tidak. Karena tidak menumbuhkan hal yang positif pada diri sendiri. Iya, karena tidak menumbuhkan hal positifnya, tidak menyadarkan dia itu. Mungkin dalam hatinya, hanya abi tetes mengecewakan guru, sudah mengecewakan orang tua di rumah. Tapi apakah dengan hukuman seperti ini termasuk hukuman ya Bu? Apakah dengan hukuman seperti ini bisa membuat si anak itu merasa jerak atau merasa sadar? Belum tentu kan ya seperti itu. Kemudian posisi ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, guru tidak menyakiti murid, tetapi dia bertindak sebagai seorang teman. Bagaimana layaknya seorang teman? Dia mendekati murid, kemudian mengajak bicara, gitu ya. Nah, misalnya contohnya si guru ini berkata, ayo bantulah demi bapaknya, atau misalnya atuh ulah bangor wae ieu demi ibu, gitu. Atau jangan nakal, gitu ya. Nah itu kan posisi sebagai teman, tapi apakah ini juga memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif? Positifnya apa? Positifnya kita bisa dekat dengan murid,
murid bisa menganggap kita teman, bisa mencurahkan segala permasalahannya kepada kita, ya. Namun dampak positifnya, ketika kita tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan murid, maka dia akan kecewa kepada kita, jadi terlalu bergantung, mungkin seperti itu. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau atau mengawasi. Nah, pada posisi ini, ketika kita melihat peserta didik melakukan kesalahan, kita tidak marah, tetapi kalau pengawas itu mungkin ketika seorang anak melakukan kesalahan, oh gitu misalnya, oh iya kamu salah, terus apa sanksinya kalau kamu melakukan kesalahan, apa sanksinya, tapi ini lebih tegas gitu. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi posisi ini ketika murid melakukan kesalahan, kita membantu murid tersebut untuk menemukan kesalahannya. Jadi kita menyadarkan dia, naon ieu nu salah, apa yang telah diperbuat salah atau tidak. Jadi dia kita memberi penguatan kepada dia bahwa sesuatu yang sudah dikerjakannya itu adalah salah. Tidak cukup sampai di situ, tetapi kita juga membantu siswa ini untuk menemukan cara atau solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya aya 2 orang murid anu gelut, bok gelut, sampaikan Kak kancing si acuh teh coplok. Nah, dicanak we ku urang teh ka kantor, ditaros permasalahannya apa. Terus misalnya udah si itu mimitina, yuk sampai ke kancing baju abi coplok. Terus kita menanyakan kepada murid itu, yang mengkonfirmasi gitu ya Bu, apakah benar yang misalkan si A dan si B berkelahi, ya. Si A menceritakan bahwa Bu udah si B mimitina, cik si B teh Bu udah si Eta misalnya ngehina atau apa, sehingga menyebabkan si B merusak baju si A. Nah, ketika kita posisi sebagai seorang manajer, maka kita tidak menyalahkan keduanya, ya. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita meyakinkan dulu keduanya salah atau tidak perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian kalau salah, apa nih solusinya? Misalnya saling minta maaf. Terus ini kancing bajunya bagaimana? Ya supaya mau dimaafkan. Ibu ieu kumaha mama abi ke nyarekan. Abi mah hoyong misalnya acuk abi dilereskeun gitu. Nah, jadi kita membantu membimbing anak tersebut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau perlu misalnya si B ini harus menjahit kembali kancing yang copot itu. Nah, kalau kita sudah mampu menjadi seorang manajer, posisi dalam seorang manajer, maka dampaknya bagi murid akan menumbuhkan bahwa dia itu memang hanya salah gitu, menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Dalam langkah segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Tadi kita menanyakan permasalahannya dulu apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi oh ini teh salah. Terus pemisalah kalah kumaha tuh, katanya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan tadi yang sudah dibuat. Kan dalam keyakinan kelas tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi. Nah, kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang mereka buat sendiri. Setelah mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi pada keyakinan. Terus dina keyakinan kelas kedah kumaha, tidak boleh bertengkar Bu. Nah, itu kan jadi dia sudah tahu lah gitunya. Nah, sekian Bapak Ibu Guru untuk materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan
segala kekurangan dan terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.